center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, 'cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Only you, only you. Shalom semuanya, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya di rumah. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bagi kalian yang untuk memberikan persembahan, bisa memberikan melalui rekening berikut. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker saat berkeluaran, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hati kita bersama-sama untuk kita boleh menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hadiratnya ada di tempat ini. Dan mari berikan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Hatiku merindukanmu, datang sujud di altarmu. Jiwaku menantikanmu, Engkaulah Raja berkuasa atasku. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerahmu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia namamu. Mari sama-sama tinggikan nama Tuhan di atas segalanya. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hatiku merindukanmu, datang sujud di altarmu. Jiwaku menantikanmu. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja berkuasa atasku. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerahmu di dalam hidupku. Sanjung, ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Raja.
datang sujud di altar-Mu. Jiwaku menantikan-Mu. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berkuasa atasku. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Sanjung, ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku. Mulia, oh ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Yesus, ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku. Seluruh hidup kami Tuhan, haleluya. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu. Kau Tuhan, Kau Tuhan dan Rajaku. Sujud di altar-Mu, bermasmur bagi-Mu. Engkaulah Raja, berkuasa atasku. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku. Ku sembah. Mari sama-sama, saya udah bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu, amin, di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku. Mulia, Yesus Kau Rajaku, Yesus Kau Rajaku. Mulialah, oh Yesus, Yesus Kau Rajaku. Mulia nama-Mu. Kau mulia, Kau perkasa, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar, sama-sama tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia,
hidupku. Tak henti di nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal, haleluya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, amin, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala pujian, segala puji, amin, segala hormat, segenap hati, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Na, 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 oh. Na, 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 na. Kau layak ditinggikan, dimuliakan, Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu, Raja di atas segalanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya, sebab Engkau dahsyat atas hidup kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau layak terima segalanya. Haleluya. Sama-sama katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Haleluya. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi sama-sama dengan iman kita. Segala puji, segala puji, oh segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terimalah Tuhan, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Sorak-sorak bagi Raja segala Raja. Dia batu karang yang teguh dalam hidup kita, amin. Bersama dia kita tidak akan goyah. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Raja segala Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau batu karang yang teguh,
Tuhan. Haleluya. Engkau besar. Agung dan perkasa. Agung dan perkasa, lega dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, lega dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Masyurkan, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, juruslah agung dan perkasa. Agung dan perkasa, amin, lega dan percaya. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja segala raja. Haleluya. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Amin. Engkau layak ditinggikan. Yes. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu pagi hari ini hadir di tempat ini. Menjamah setiap kami. Memulihkan, menguatkan, dan menyembuhkan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hidupku. Roh Kudus nyata di sini. Amin. Kuasanya menjamah kehidupanku, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuhiku. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hidupku. Roh Kudus nyata di sini, kuasanya menjamah kehidupanku. Mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuh. Oh,
mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku, mujizat nyata bagiku. Ya Roh Kudus, ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupanku. Haleluya. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah pagi hari ini, jamah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kuasa Roh Kudus bekerja menjamah seluruh hidup kami. Haleluya. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Kau bekerja dengan ajaib. Kuasa Roh Kudus mengalir di sini. Haleluya. Haleluya. Oh, Jesus. Biar kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Roh-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami. Jemaat Tuhan, seberapa banyak engkau yang mengalami beban hari ini, pergumulan, ataupun engkau mengalami sakit hari ini. Arahkan wajahmu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapannya. Percaya kuasanya menjamah kehidupan kita pagi hari ini, memulihkan, melepaskan, menyembuhkan. Kuasanya memperbarui atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku, mujizat-Mu nyata bagiku. Ya Roh Kudus, penuh dengan imanmu, sama-sama katakan, mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku, mujizat-Mu nyata bagiku. Ya Roh Kudus, penuh. Sekali lagi sama-sama dengan iman kita katakan, mengalir, mengalir
Kami dipenuhi, kami disembuhkan, kami dikuatkan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Dan biar Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja juga saat firman-Mu disampaikan. Engkau terus bekerja, mengubah, memperbarui kehidupan kami dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami siapkan hati kami. Kami terima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali dalam suatu ibadah online. Hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini diciptakan untuk menyembah. Setiap kita, setiap umat Tuhan, siapapun, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan itu untuk menyembah. Setiap orang dirancang oleh Tuhan, dalam dirinya ada sesuatu di mana kehidupannya ada suatu penyembahan, ada sesuatu kebutuhan di mana hidupnya itu diciptakan untuk menyembah. Yang semula segala sesuatunya diciptakan Tuhan, setiap orang, setiap manusia diciptakan untuk menyembah kepada Tuhan. Berbicara suatu penyembahan adalah suatu hubungan. Penyembahan tidak bisa dilepaskan dengan hubungan. Kalau kita menyembah kepada Tuhan adalah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Ukurannya seberapa besar tentang penyembahan itu sungguhnya. Kita berbicara, wah aku sudah menyembah, aku sudah berhasil, wah aku seperti ini. Ukurannya itu sangat sulit untuk ditentukan. Karena apa yang kita ukurkan itu belum tentu apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki adalah dalam penyembahan itu, di mana kita taat kepada Tuhan. Itu satu wujud daripada suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Ukurannya adalah pada waktu kita taat kepada Tuhan, pada waktu kita taat dalam hubungan kita kepada Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran, menghidupi kebenaran, itu membuat kita semakin hari semakin menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, dan situ juga membuat suatu penyembahan kita dengan Tuhan akan semakin hari semakin lebih lagi dan lebih lagi. Kalau berbicara suatu penyembahan, pada mulanya Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Antara manusia dengan Tuhan tidak ada batasan. Tetapi manusia memiliki suatu keinginan. Apa yang dianggap baiknya itu yang dilakukan. Dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam suatu kondisi-kondisi yang dia bisa utarakan. Dan dia melakukannya untuk apa yang dia anggap baik. Dan itu belum tentu benar. Pada waktu mulai Adam dan Hawa pun mengalami hal seperti itu. Dia mengalami bagaimana keinginannya begitu kuat. Apa yang dianggap baik, dia lakukannya. Ternyata apa yang dia lakukan itu melanggar dari apa yang Tuhan perintahkan. Dan mengakibatkan suatu hubungan menjadi rusak. Dan situlah bagaimana dosa mulai bekerja dalam kehidupan manusia. Kita lihat bagaimana pada waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang setia. Tuhan yang sembah bangsa Israel, Tuhan yang setia tidak pernah meninggalkan. Bahkan pertolongannya sungguh ajaib dan luar biasa. Pertolongannya sungguh nyata, bagaimana memegang, mengawal bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Bukankah itu suatu mujizat yang luar biasa? Bukankah itu suatu kesetiaan Tuhan yang luar biasa? Tuhan yang disembah bangsa Israel, Tuhan yang benar-benar hidup, benar-benar sungguh menolong, benar-benar sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Tetapi pada waktu suatu ketika, karena ketidakpuasan diri mereka, bangsa Israel mulai mendirikan mezbah-mezbah, mulai mendirikan sesuatu yang dijadikan Tuhan buat mereka, yang dipuja oleh mereka, yang mereka sembah. Nah, ini ada sesuatu bagaimana bagaimana sesuatu yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan orang, dalam kehidupan manusia adalah menyembah. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel yang awalnya dia menyembah pada Tuhan, dan karena ada suatu kebutuhan pribadi, ada suatu keinginan pribadi lagi yang dia anggap baik, dia melakukannya, menyembah pada yang tidak seharusnya dia sembah. Bahkan itu menjadi suatu kekejian di mata Tuhan. Dia menyembah berhala, mendirikan berhala, dan dia tunduk pada berhala itu dan ciptaannya sendiri.
Bukankah saya sayangkan? Sesuatu yang real. Kalau kita berbicara dan kita melihat sesuatu keadaan demi keadaan yang terjadi pun, hal penyembahan tidak bisa dilepaskan dalam diri seseorang, diri siapa orang, dalam diri manusia. Ada suatu penyembahan yang diharapkan Tuhan adalah penyembahan kita manusia kepada Tuhan. Suatu hubungan kita dengan Tuhan itu Tuhan kehendaki. Tapi dalam suatu realita yang mau menunjukkan bahwa dalam setiap diri orang, dalam diri manusia itu ada suatu kerinduan untuk memuja, itu pasti ada. Bayangkan di masa-masa lalu, kalau kita lihat bagaimana fenomenalnya suatu seseorang, mungkin artis yang sungguh-sungguh dapat menarik perhatian, gaya-gayanya, mungkin Michael Jackson, bagaimana dia gaya menyanyinya, bagaimana dia dance-nya, bagaimana perilakunya di panggung, wah menarik banyak orang. Ada sebagian orang tertarik, memuja, bahkan dalam hatinya itu suatu yang menggairahkan untuk mengikuti terus seorang artis ini. Sampai-sampai cara berpakaiannya pun ditiru, cara dandanannya ditiru, bahkan ada yang sampai meniru semuanya, raut mukanya, wajahnya, semua sampai seperti itu. Bahkan dia rela mengorbankan semuanya untuk bisa mengikuti sang pujaan hatinya. Ini sesuatu yang sederhana, sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bagaimana ciptaan Tuhan, manusia itu diciptakan untuk menyembah. Tetapi pada awalnya adalah manusia diciptakan untuk menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi banyak hal, karena banyak pilihan dalam diri seseorang. Banyak pilihan dalam diri seseorang. Dia bisa menyembah pada Tuhan, dia bisa menyembah pada seseorang, dia bisa menyembah bahkan pada pekerjaannya, karena gila-gilaannya pada kerjaannya sampai melupakan segala sesuatunya, bisa lupa sama Tuhan, bahkan lupa sama anak, lupa sama keluarga, karena tergila-gila oleh game, dia lupa semuanya, lupa kepada Tuhan, lupa kepada mama papa, lupa kepada saudara-saudara, bahkan lupakan suatu tanggung jawabnya. Hari-hari ini mungkin perhatian kita tersedot oleh game yang mau tidak mau itu menggairahkan. Bahkan bagi kita itu sangat menggairahkan, lebih menggairahkan daripada kita datang kepada Tuhan. Ayo kita cek hari-hari ini, apakah hal itu ada dalam kehidupan kita? Kalau sampai ada, bertobat, perbarui kembali komitmen saudara kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan dinomorduakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus kembali pada rencana Tuhan yang semula. Mari kita baca firman Tuhan, Kisah Para Rasul 17 ayat 24-27. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa, umat manusia, untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ini suatu contoh bagaimana kehidupan pada waktu itu. Mereka sebenarnya merindukan Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka mencari, menemukan, mendapatkan, bahkan kalau bisa dijamah. Tapi caranya itu dia ungkapkan sampai dengan cara buatannya mereka sendiri yang mereka sembah, karyanya mereka sendiri yang mereka sembah.
Padahal di sini sudah dikatakan, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang membentuk semuanya, bahkan segala sesuatunya dengan detail Tuhan kerjakan. Setiap orang mendapat bagiannya masing-masing. Seharusnya setiap kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan, harus datang pada Tuhan, harus menyembah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan buatannya manusia. Berbicara buatan manusia, itu adalah keinginan kita pribadi, kehendak kita yang kuat, sesuatu yang kita ciptakan sendiri melebihi daripada Tuhan. Saudara bisa mikirkan sendiri, apakah hari-hari ini aku menyembah Tuhan atau menyembah akan keinginan-keinginanku sendiri melebihi daripada Tuhan, atau ciptaan-ciptaanku sendiri, khayalan-khayalanku sendiri melebihi daripada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengukurnya? Apakah segala sesuatunya kita kerjakan dengan kita melakukan kebenaran, ataukah kita tidak melakukan kebenaran? Makanya di awal kita belajar, seseorang yang menyembah kepada Tuhan itu tidak terlepas dengan seseorang menyembah di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, taat akan kebenaran daripada Tuhan. Dan disitulah dia akan mengalami sesuatu yang lebih lagi bersama dengan Tuhan dalam penyembahannya. Seperti Daud pun dalam hari-harinya, dalam segala keterbatasannya, kesederhanaannya, dimanapun Daud berada, tetapi Daud tetap memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan. Daud hanya membangun hidupnya bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, kalau engkau masih muda, maukah hidupmu dibangun bersama dengan Tuhan? Seperti halnya Daud waktu masih muda, membangun hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menyembah Tuhan dengan benar, menaruh prioritas hidupnya hanya kepada Tuhan, dan menempatkan Tuhan di posisinya, menghormati Tuhan di posisinya, karena Tuhan yang layak terima segala hormat, pujian, dan kuasa. Berbicara penyembahan bukan hanya kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, bukan daripada itu. Itu bagian, ekspresi, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu kehidupan kita. Apakah kita sebagai pribadi yang menyembah Tuhan? Dalam penyembahan ada beberapa hal yang harus kita tahu. Penyembahan itu berbicara juga mengenai nilai, mengagungkan, menjunjung tinggi, dan menginvestasikan diri untuk hal-hal yang dianggap paling berharga, dan kita tertarik, terdorong untuk mencarinya. Kadang orang-orang memfokuskan dirinya, memprioritaskan dirinya kepada sesuatu yang dia anggap bernilai, sangat bernilai luar biasa, sehingga dia mengejar mati-matian, sehingga melupakan apa yang seharusnya jadi prioritasnya. Orang akan mengejar kekayaan. Karena apa? Karena dia menganggap itu sesuatu yang sangat bernilai dalam hidupannya. Sampai-sampai banyak orang akan terjerumus dalam suatu masalah. Contohnya, seorang yang sudah benar-benar memandang tentang narkoba, narkotika, sesuatu yang bernilai dalam hidupnya, dia akan mengejar mati-matian. Padahal di balik semuanya itu akan merusak, menghancurkannya. Tapi ada beberapa orang tetap melakukannya, mengejarnya dengan berbagai macam cara. Dia lakukan habis-habisan. Entah uangnya dapat dari mana, asal dia mendapatkan barang daripada itu. Kalau dia sudah berhasil, dia akan menjual karena itu nilainya sungguh luar biasa, dan dia menekuninya terus. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya mulai menempatkan hal itu sebagai prioritas. Bahkan dia tidak sadar itu menjadi berhala dalam kehidupannya. Sesuatu yang berbicara nilai itu juga akan membawa orang itu akan menempatkan dirinya, menundukkan dirinya
bagaimana sesuatu yang dianggap bernilai, berharga, itu akan disanjung tinggi. Kalau hal seperti itu ditempatkan pada sesuatu yang tidak benar, itu berbahaya. Tetapi kita hanya mengatakan bahwa sesuatu yang bernilai adalah Tuhan. Sangat bernilai adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan gantikan Tuhan daripada yang lain. Daripada apa yang dunia tawarkan hari-hari ini. Memang kelihatannya bernilai begitu luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih bernilai, yaitu Tuhan. Yang menjadi pertanyaan hari ini, siapa yang sedang kita sembah? Tentu untuk mengukur itu, tindakan-tindakan kita itu akan berbicara lebih banyak, lebih jelas, menunjukkan tentang siapa yang kita sembah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam waktu-waktumu, dalam keseharianmu, kalian bisa mengecek, bisa melihat siapa yang menjadi prioritas, siapa yang menjadi yang terutama dalam kehidupan sehari-hari. Lebih banyak waktu-waktu kita pakai untuk apa? Apakah kita untuk mempermuliakan Tuhan, atau kita bergaul dengan Tuhan, atau kita baca firman, atau berdoa, menyembah Tuhan dalam aktivitas apapun. Kita terus mengandalkan Tuhan, terus kita menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dan kita sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Ataukah kita melakukan hanya untuk kesenangan kita sendiri? Ataukah ada prioritas yang lain? Kadang-kadang ada suatu jebakan, kita lupa Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu pun juga sesuatu yang membelokkan kita daripada penyembahan yang sesungguhnya. Kita harus berhati-hati. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik suatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dalam suatu pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilihat, tetapi Tuhan lebih melihat hati kita. Tuhan mau melihat akan ketaatan kita. Tuhan mau lihat sesungguhnya yang Tuhan mau lihat, sesungguhnya yang disembah kita itu siapa? Pekerjaannya Tuhan ataukah Tuhan yang mau disembah itu siapa? Kita memposisikan diri kita seperti apa? Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan melakukan, kita akan mentaati segala perintah-perintahnya. Kita akan tunduk pada setiap perintah-perintahnya. Dan kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Bukan kita sebagai pelaku-pelaku akan apa yang kita anggap baik. Kita harus menunjukkan semua kepada Tuhan. Tuhan lebih mengasihi, mencintai akan kehidupan kita. Untuk kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Untuk kita bertumbuh dalam karakter kita. Untuk kita menjadi anak-anak yang baik. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Nah, firman Tuhan, ya, penutup, kita baca bersama-sama. Ada beberapa ayat. Yang pertama, Mazmur 135 ayat 18. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ingat, dalam penyembahan kita tidak bisa dilepaskan yang namanya penyembahan. Itu akan mengubahkan. Penyembahan itu akan membentuk. Makanya firman Tuhan ini datang dan berbicara, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya padanya. Jadi orang-orang yang membuat, orang yang membentuk, dan mereka menyembahnya, ya menjadi seperti itu. Tetapi pada diri setiap anak-anak Tuhan, dia kalau menyembah Tuhan, dia datang pada Tuhan, menempatkan Tuhan benar-benar prioritas hidupnya. Yang ada adalah kehidupannya akan dibentuk, memiliki karakter Kristus, memiliki karakter ilahi dalam kehidupannya. Bahkan terus kehidupan kita akan semakin hari disempurnakan dan disempurnakan. Oleh sebab itu, ayo kita hari-hari ini menyembah Tuhan. Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi terutama dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan, melekat pada Tuhan. Jadikan Tuhan prioritas. Maka kehidupan kita hari lepas hari kita akan semakin sempurnakan. Siapa kita? Kita buatan Tuhan. Masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan.
Jangan kita sombong di hadapan Tuhan, merasa benar, kita merasa mampu, merasa bisa. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kepintaranmu juga datang daripada Tuhan, kehebatanmu juga datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu serahkan semua kepada Tuhan. Mumpung masih muda, berjalannya bersama dengan Tuhan. Seperti Daud berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Daud pun yang sudah hebat, sudah membangun fondasi sedemikian rupa dengan Tuhan penyembahannya, dia pun bisa mengalami suatu masalah demikian rupa. Tapi Tuhan tolong. Bagaimana kalau kita tidak membangunnya? Sedemikian runyamnya akan kehidupan akan kita hadapi pada waktu menghadapi tantangan. Sebab itu, pada waktu kita hari-hari membangun manusia roh kita, membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan, suatu dasar fondasi untuk ke depan pada suatu saat banyak yang terjadi. Kita menjadi orang-orang yang terus militan, terus percaya, terus berjalan dalam iman percaya pada Tuhan. Dan terus iman kita tidak terkalahkan. Apapun juga penyembahan kita tidak tergantikan oleh apapun juga. Ayat selanjutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan dalam kemuliaannya yang semakin besar. Mazmur 115 ayat 1, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Sungguh, segala sesuatunya itu untuk Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita katakan kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dalam kemuliaan yang semakin besar, luar biasa. Kita akan terus sempurnakan serupa dengan gambarnya, dan kita akan masuk dalam suatu kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini suatu firman Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini, perbuatlah sesuatu, perbuatlah untuk Tuhan. Melakukan sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Itu tandanya engkau telah diciptakan untuk menyembah, yaitu menyembah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah hari ini. Tuhan, nama mengucap syukur buat hari ini. Sungguh Engkau baik buat kami, mengingatkan bahwa setiap kami Engkau ciptakan sebagai penyembah. Sebagai penyembah, yaitu penyembah-Mu, bukan menyembah yang lain. Hari ini tarik setiap kehidupan kami sebagai orang-orang muda untuk kami menyembah Engkau. Untuk kami terus mengikut Engkau. Untuk kami berjalan, jalan kehidupan ini bersama dengan Engkau dan menaruh Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Saat ini, anak-anak muda, terimalah saat ini kekuatan daripada Tuhan, kesanggupan daripada Tuhan, biar memenuhi hidupmu untuk kau berjalan sebagai penyembah-penyembah, yaitu penyembah dalam roh dan kebenaran, untuk membagai hidupmu, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan kau sebagai orang-orang telah ciptakan sebagai penyembah-penyembah, yaitu hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kalau hari-hari ini engkau mengalami suatu kehidupan, bagaimana prioritas Tuhan kalah dengan yang lain, mari ambil keputusan untuk kau kembali bahwa Tuhan yang terutama dalam hidupmu. Tuhan, saat ini Engkau Tuhan menarik siap umat-Mu, orang-orang muda, untuk kembali menempatkan Kau yang terutama, untuk kembali menyembah Engkau, tidak bergeser iman percaya mereka daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat yang terbaik, kekuatan yang baru pada Tuhan, kesanggupan, hikmat, dan pimpinan, pengalaman demi pengalaman, pengenalan secara lebih lagi bersama dengan Tuhan, senantiasa menyertai akan kehidupan orang-orang muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya. Amin.
My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper,